Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, siapa di antara kita yang tidak mau menang? Saya percaya semua orang ingin menang. Menang berarti berhasil, sukses, dan mendatangkan kebahagiaan. Baik ketika menghadapi pergumulan, tekanan, kesulitan, tantangan, dan masalah hidup yang ada dalam diri, rumah tangga, pekerjaan, usaha, pelayanan, pertandingan iman, dan seluruh aspek kehidupan kita. Namun pertanyaannya, bagaimana kita meraih kemenangan tersebut? Cara apa yang kita gunakan untuk meraih kemenangan dan keberhasilan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini kita akan membahas tentang meraih kemenangan dengan cara Tuhan. Kita akan melihat bagaimana menang dengan cara Tuhan berbeda dengan menang dengan cara dunia. Pertama, kita akan melihat dari sisi kualifikasi pribadi seorang pemenang. Terdapat perbedaan kualifikasi seorang pemenang menurut penilaian atau standar dunia dan Tuhan. Biasanya, dunia akan berkata bahwa orang yang menang atau berhasil adalah mereka yang punya kualifikasi terpelajar, pintar, bijaksana, terpandang, kuat, dan punya posisi yang bagus. Tentu saja ini baik, namun hal-hal tersebut bukanlah faktor penentu dalam meraih kemenangan.
Berdasarkan 1 Korintus 1 ayat 26-29 dan Mazmur 20 ayat 7, kita mendapati bahwa faktor penentu seseorang meraih kemenangan adalah Tuhan, bukan kualifikasi pribadi. Tuhanlah yang memberikan kemenangan, bukan karena kekuatan dan kehebatan manusia. Oleh karena itu, setiap kita punya kesempatan untuk meraih kemenangan di dalam Tuhan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Yusuf, Daud, Gideon, dan lain-lain. Menurut pandangan dunia, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk meraih kemenangan dalam hidup. Namun berbeda dengan pandangan Tuhan. Justru Tuhan memilih dan menjadikan mereka sebagai pemenangnya. Maka dari itu, kita tidak perlu minder, takut, ataupun khawatir dengan latar belakang dan kondisi kita. Mendekatlah dan terus berharap hanya kepada Tuhan, sambil terus berusaha dan mengimprove diri, sehingga kita menjadi pribadi yang berkualitas dan dapat dipercaya. Sebaliknya, jangan sombong dan merasa hebat atas setiap pencapaian kita. Tuhanlah yang memilih dan meneguhkan kita. Dia juga yang memampukan dan menyertai kita. Kedua, kemenangan juga berbicara soal metode atau cara untuk meraih kemenangan itu. Cara yang Tuhan pakai seringkali berbeda dengan cara-cara dunia atau manusia, sehingga kita tidak bisa membatasi cara yang dapat dipakainya. Cara-cara luar biasa yang tidak dapat kita pikir dengan nalar manusia. Contohnya, runtuhnya Yeriko, peperangan yang dimenangkan dengan tim pemuji di depan prajurit, pasukan Gideon yang mengalahkan Midian dengan 300 prajurit, Daud diurapi menjadi raja dan mengalahkan Goliat dengan batu. Orang-orang yang mendapatkan mujizat dan kesembuhan dari Yesus dengan cara yang berbeda-beda, seperti perkataan Tuhan, jubah Yesus, air liur bercampur tanah, air jadi anggur, dan sebagainya. Serta Paulus yang bebas dari penjara dengan pujian dan penyembahan, dan seterusnya. Peristiwa-peristiwa ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Tuhan bisa memakai cara apapun untuk mendatangkan kemenangan bagi umatnya, selama kita percaya dan melakukan perintahnya. Bagi kita saat ini, terdapat Alkitab sebagai panduan dan cara untuk menjalani dan meraih kemenangan dalam hidup ini. Bagi dunia, cara-cara ini tidak populer dan mungkin ada yang berkata tidak relevan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada umatnya dengan caranya yang ajaib. Ketiga, kemenangan juga mengenai masalah waktu. Terdapat perbedaan antara waktu meraih kemenangan dengan cara Tuhan dan dunia. Jika dunia menuntut tenggat waktu dalam meraih kemenangan dengan perhitungan secara matematis, maka Tuhan kita tidak bisa dipaksa untuk memakai perhitungan secara matematis dalam meraih kemenangan atau keberhasilan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Abraham, Musa, Israel, Yusuf, Daud, Ayub, dan lain-lain yang menantikan kemenangan dengan tekun dalam waktunya Tuhan. Ada yang menantikan setahun, namun juga ada yang 40 tahun. Secara dunia, hal ini tentu merupakan waktu yang panjang dan tidak populer. Namun Pengkhotbah 3 ayat yang 11 mengatakan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu dunia. Mungkin terasa begitu lambat, tapi waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Maka dari itu, tetaplah percaya dan usahakan yang terbaik yang kita bisa. Kemenangan akan menjadi bagian milik kita. Alkitab memberikan langkah praktis yang dapat kita lakukan untuk meraih kemenangan. Pertama, beriman dan mengandalkan Tuhan. Kedua, ikuti dan terapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tekun dan sabar. Kesimpulannya, kita perlu hati-hati dengan cara kita dalam meraih kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang dikasihinya, namun kita perlu mengikuti dan menerapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan tetap sabar dalam menantikan waktunya. Selain itu, kita tidak boleh bermegah atas kemenangan atau keberhasilan kita, karena itu adalah pemberian Tuhan. Mari kita meraih kemenangan bersama Tuhan dengan caranya sambil tetap memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya. Mohon maaf ada keterlambatan sedikit karena kita mengalami gangguan teknis, tapi kita semua bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini juga. Biar setiap hati kita boleh diubahkan, dipulihkan melalui perjamuan kudus. Yang sakit boleh Tuhan sembuhkan. Saya menolong Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau persiapkan hati kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Biarlah Tuhan yang campur tangan. Kembali Tuhan, kami umat-Mu di tempat ini Bapa, memuji dan meninggikan nama-Mu Yesus, menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang layak Tuhan untuk kami sembah dan kami puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan, Engkau yang melayakkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua karena kasih karunia yang Kau berikan Tuhan. Biar Kau tutup bungkus ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Biar darah-Mu Tuhan tertumpah di tempat ini Tuhan, mencurahkan berkat-Mu juga ya Bapa di tempat ini bagi jemaat-Mu. Jemaat yang masih dalam perjalanan Tuhan tibakan di tempat ini dengan selamat, dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Tuhan Yesus juga mau Tuhan menyembuhkan Tuhan jemaat-Mu yang sakit, yang berbeban berat. Tuhan boleh angkat segala bebannya Tuhan, sehingga kami dapat menanggungnya di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Beribu-ribu kami mengucap syukur kepadamu, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang kudus bagi setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami tutup bungkus ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sebab Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang mulia. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita mau datang kepada Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tenanglah jiwaku,
Kau tunjukkan. Yes, Dia ada di tempat ini menjamah setiap hati kita. Oh haleluya. Rasakan jamaah Tuhan. Hari-hari yang kita lalui bersama dengan Dia, Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia
Segala pujian kemuliaan kami kembalikan hanya hormat demi kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, shalom. Kita mau kasih salam dulu samping kanan depan belakangnya. Kita mau katakan Allah kita dahsyat. Sebab hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita boleh bersuka cita, amin. Kita naikkan pujian ini, bersuka di dalam Tuhan. Mari kita semuanya bergerak bagi Tuhan, memuji namanya. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Bersuka. Di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Mari jemaat Tuhan, kita mau bertepuk tangan bagi Dia. Hari ini hari yang telah dijadikan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan di dalam Tuhan. Bersuka. Di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari kita mau tersenyum sampai kanan depan belakang kita katakan mari bersuka. Bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Katakan. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Haleluya. Haleluya. Saya melihat semua di sini bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Senggol lagi samping kanan depan belakangnya katakan mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Ya. Sebab kita ini adalah umat yang lebih daripada pemenang. Amin Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita menang dalam segala masalah-masalah yang kita hadapi dan kita lewati. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Naikkan pujian ini dengan segenap hati daripada Tuhan. Dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa dan
Belum semuanya yang di belakang. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Haleluya, saya merasa bersyukur dan bersukacita. Kita boleh bersukacita di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Persembahan umum kita mau berikan pada Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau bersatu di dalam doa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu di tempat ini ya Bapa. Kalau sebentar Bapa, jemaat-Mu akan memberikan yang terbaik Tuhan. Persembahan umum kami Tuhan, biarlah Kau yang memberkati tangan-tangan umat-Mu di tempat ini berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Tingkap-tingkap langit-Mu boleh tercurah atas umat-Mu di tempat ini Tuhan. Sehingga apa yang mereka lakukan boleh Engkau berikan keberuntungan Tuhan dan keberhasilan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberikan yang terbaik. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita boleh memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dalam setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Mari jemaat Tuhan kita naikkan pujian sebagai doa kita kepada Tuhan. Dalam setiap perkaraku ku temukan Dia tetap setia. Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya.
kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami, yang tahu segala kebutuhan kami. Ajar kami hari ini untuk kami berjalan terus dalam rencana-Mu, dalam pimpinan-Mu, sehingga kami berjalan sesuai dengan apa yang menjadi impian dan rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya, supaya di dalamnya kami hidup untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Ya, shalom saudara. Shalom. Oke. Nah saudara, hari-hari ini kita harus lebih lagi waspada dan hidup lebih lagi sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa? Kalau iblis nggak bisa untuk membawa kita, mengajak kita untuk jatuh dalam dosa, maka iblis akan membawa kita untuk dia mengalihkan kita supaya kita kurang mengasihi Tuhan. Nah, saudara, ketika iblis tidak mampu menggoda kita melakukan dosa, apa? Iblis akan membuat kita sibuk, saudara, busy. Sehingga apa? Sehingga kita lupa untuk menyediakan waktu bagi Tuhan. Nah, hari-hari ini saudara kita perlu banyak untuk hidup. Hidup untuk apa? Hidup untuk melihat kembali panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, panggilan Tuhan yang utama dalam hidup kita itu adalah kita hidup bergaul intim dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara, nah kalau kita memperhatikan dalam hidup kita, nah saudara, kita ini nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena apa? Karena hidup kita di atas muka bumi ini, kita ini hanya numpang, saudara, berjalan hanya sebentar. Makanya hidup kita itu diumpamakan seperti apa? Seperti seorang musafir, pilgrim, seorang musafir. Nah, musafir itu saudara di dalam kehidupannya dia tidak akan mencintai di mana tempat dia ini, tapi dia akan kembali. Seorang pelancong, seorang turis saudara, walaupun bagaimana indahnya negara lain dia datangi, tetapi dia perlu untuk waktu sebentar, dia lebih rindu untuk pulang. Nah, saudara, oleh sebab itu Paulus katakan gini, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang ditentukan Tuhan baginya dalam keadaan seperti apa? Waktu ia dipanggil. Nah, saudara, jadi kita mesti hidup di dalam hidup kita, artinya di dalam hidup kita ini kita jangan mengupayakan perubahan ya dengan pandangan hidup kita sendiri apa yang telah Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Rencana Tuhan apa? Dia mau pokoknya hari demi hari kita itu semakin intim dengan Dia. Hari demi hari kita semakin dekat dengan Dia. Jadi tidak ada apapun yang dapat mengubah itu menjadi sesuatu yang di luar dari panggilan itu. Saudara, kadangkala hidup kita banyak kita melihat orang lain untuk berjalan begini gitu. Tapi Tuhan ingin saudara, kita ini melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan itu maksimal dalam hidup kita. Maksimal itu artinya memberi sekuat tenaga, sekuat pikiran, sekuat akal, waktu kita beri kepada Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau supaya kita ini bukan saudara kita mencari tambahan kegiatan sendiri di luar itu. Tuhan ingin saudara satu-satunya fokus kita adalah kita tepat pada apa yang Tuhan panggil kita. Nah, saudara, ayo. Kenapa demikian?
kalau kita tetap fokus pada panggilan Tuhan itu cuma satu, Tuhan yang menciptakan kita untuk kita itu hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, kalau hidup kita bergaul dengan Tuhan artinya kita akan peka mendengar suara Tuhan. Saudara akan peka mendengar suara Tuhan artinya saudara akan punya pengalaman, punya kesaksian, pengalaman untuk Tuhan ngomong, Tuhan bicara, Tuhan memberi petunjuk bagi kita. Saudara, Tuhan gak pilih loh. Maksudnya Tuhan gak pilih-pilih orang berdasar kemampuannya. Oh satu ini pendeta, ini bisa dengar suara Tuhan, enggak. Dia gak pilih-pilih. Tapi Tuhan itu dia pilih kita bukan karena kita mampu dengar apa enggak. Tapi dia pilih kita mau apa enggak. Jadi bukan berdasarkan kita itu cakap, lebih hebat, bukan. Tapi kesediaan kita untuk dengar suara Tuhan. Orang yang sedia untuk mendengar suara Tuhan pasti dia memberi waktu. Dia menyediakan waktu untuk Tuhan. Nah, saudara, kalau kita lihat sini, kuncinya adalah saudara, untuk kita itu lebih dekat mengenal apa yang Tuhan panggil kita itu sesuai dengan panggilannya, kita itu berjalan di dalam rencana Tuhan dalam hidup kita, yaitu kita bergaul dengan Tuhan. Maka untuk kita peka terhadap suara Tuhan itu kita perlu apa? Perlu membuat satu komitmen dalam hidup kita, membina hubungan yang intim dengan Tuhan. Makanya Alkitab menulis bahwa akulah gembala yang baik, kata Tuhan. Nah, gembala yang baik itu saudara dia tulis gini, kalau saudara baca di dalam Yohanes 10 ayat 13. Nah, ditulis gini, domba-domba mendengar suaranya dan ia memanggil, dan ia memanggil domba-dombanya sesuai dengan namanya. Jadi Tuhan itu memanggil kita sesuai dengan nama kita. Dengan nama itu artinya di dalam nama itu, di dalam hidupnya Immanuel itu punya karakternya sendiri, punya kejelekannya sendiri, punya keahliannya sendiri, punya kemampuannya sendiri, pokoknya lengkap. Nggak ada satupun yang sama dengan dia. Jadi hidup kita ini saudara nggak ada yang sama. Walaupun namanya sama, tadi ada namanya sama, ada Yosua, ada gede, ada kecil, ya kan? Nah, tapi nggak sama. Nama boleh sama, tapi sifat hidup kita itu nggak sama. Ada yang namanya Immanuel sama, tapi nggak akan bisa sama juga. Nah, saudara, kenapa? Karena Tuhan itu tahu siapa kita, ya. Dia tahu segala karakter kita. Dia tahu kejelekan kita, oh satu ini gini, tapi dia nggak peduli semua itu. Tujuannya cuma satu. Dia menerima semua kejelekan kita itu untuk satu tujuan, kalau kita mau hidup bergaul dengan dia. Itu semua akan diubah, karena apa? Karena pergaulan itulah yang akan mengubahnya. Tetapi saudara, kalau udah jelek kita nggak mau bergaul dengan Tuhan, itu nggak bisa diubah. Jadi untuk hidup kita diubahkan seperti rencana dan pilihan Tuhan itu nggak ada lain. Kita harus memberi waktu karena dia tahu semua karakter kita. Nah, bukan hanya tahu karakter kita, tapi dia tahu keadaan kita. Dia tahu keadaan kamu susah, senang, punya duit, mau beli ini, mau beli itu, belanja ini, belanja itu, saudara mau kurang ini, kurang itu, semua Tuhan tahu. Itulah Tuhan memilih kita, dia tahu semua. Karena dia adalah gembala yang baik. Nah, saudara bukan hanya tahu keadaan kita, tapi dia tahu kemampuan kita. Dia tahu kemampuan saudara. Kalau dikasih ini saudara nggak akan sanggup. Dia tahu semua. Jadi saudara, pusat hidup kita itu kalau kita mengerti betul, itu Tuhanlah yang memberi semua kemampuan kita. Nah, oleh sebab itu bukan hanya kemampuan kita, masalah kita aja dia tahu. Dia tahu kok, orang lain nggak tahu kalau saya punya rumah di sini, ya, punya properti di sini, nggak tahu saudara.
kalau nggak kebongkar. Tapi Tuhan tahu dimanapun saudara simpen, apapun yang saudara lakukan, dia tahu. Kadang-kadang kita merasa Tuhan itu nggak tahu. Kalau orang lain nggak tahu apa yang kita lakukan, kita rasa Tuhan nggak tahu. Sebetulnya apapun yang saudara lakukan, Tuhan itu tahu kok. Dia tahu masalah kita. Jadi kalau tahu masalah kita, saudara, kita mengenal Tuhan yang tahu masalah kita. Jadi apapun masalah kita, kalau kita ngomong sama dia pasti sanggup untuk menolongnya. Nah, saudara, karena dia tahu posisi kita yang tepat bagi kita, dia tahu. Jadi kadang-kala kan kita tanya, Tuhan kenapa saya nggak dilahirkan jadi orang ini, jadi orang ini? Enggak, Tuhan bilang, kamu itu jadi sebagaimana kamu ada sekarang ini udah tepat kayak begitu. Tuhan tahu, saudara, Tuhan tahu apa yang harus Tuhan berikan bagi kita. Nih, saudara ya, saya kasih contoh. Ada seorang hidup bertetangga di kompleks, saudara. Kompleks tetangganya itu ada perkampungan, tapi dekat nempel tembok orang kaya itu, saudara, tembok luarnya ada tukang jual kacang rebus. Tukang kacang rebus ini, saudara, kebenaran maksudnya kebenaran, bukan hanya kebetulan. Dia ini orang yang percaya Tuhan, datang ke gereja lagi, saudara. Jadi setiap hari, saudara, kalau pagi-pagi dia itu bangun pagi karena dia mau jualan. Siangnya sekalian bangun, sekalian dia nyanyi, saudara. Tiap hari nyanyi, saudara. Asal jam 3 sampai jam 5 dia nyanyi udah sambil bikin tim dia punya kacang, kukus dia punya kacang, dia nyanyi, hari ini harinya Tuhan. Kadang-kadang saudara, orang kaya sebelah itu keganggu tidurnya, karena tidur orang kaya itu jam 4 baru tidur. Itu orang kaya, saudara, kalau tidurnya lagi pagi itu orang kaya. Nah, lagi tidur itu kayak apa? Kayak banyak pikiran, saudara, nggak bisa tidur. Nah, saudara, dia nyanyi sehingga saudara yang sebelahnya itu merasa terganggu. Dia bilang berisik amat. Nah, tapi ini nggak kedengeran, saudara, karena temboknya tebal. Akhirnya pusing kepalanya orang kaya, gimana ya? Lama-lama istrinya hebat loh, saudara, punya akal. Mereka kan miskin, kita kasih aja duit setas. Bener juga, Bu, kita ini mesti beramal, apalagi ini udah mau Ramadan, ya, beramal, dikasih duit setas, saudara. Pada waktu kasih duit setas, Bu, dia bilang, saya kasih ibu ini, ya, dia datang ke rumahnya, pas ibunya yang terima, ibu tukang kacang. Ini duit, semua ini uangnya ada 100 juta. Siapa mau? Ayo. Siapa yang mau? Tuh, ada yang mau langsung dibawa, saudara. Waktu saat. Kalau nggak percaya, ibu hitung aja. Saudara tahu apa yang jadi? Dapat ke rumah, dia udah girang, hari ini udah nggak usah jual kacang dah. Kita udah punya duit. Tapi kita hitung dulu, bener nggak nih 100 juta nih, dihitung, saudara. Sampai nggak bisa tidur, saudara. Dia hitung terus. Pagi-pagi nggak ada lagi nyanyiannya. Saudara, banyak orang Kristen seperti tukang kacang ini. Kalau kamu mau tahu, iblis itu kadang-kadang kasih umpan nih 100 juta untuk kamu banyak. Supaya kamu nggak ini lagi. Kadang-kadang, saudara, memang riwayat sejarah gereja gitu. Orang Kristen itu, saudara, itu hilang dari gereja bukan karena dia susah. Pada waktu dia senang, hilang dari gereja. Jadi memang udah begitu, iblis itu tahu mengalihkan perhatian saudara untuk intim dengan Tuhan. Jangan jadi tukang kacang ya, yang dikasih duit. Jadi tukang kacang beneran jualan nggak apa-apa, saudara ya. Tapi kacang yang dikasih duit, nah saudara, fokus itu artinya tidak mendua hati. Ya, fokus itu artinya cinta mati. Cinta mati itu nggak selingkuh, saudara. Ada tidaknya itu kiri atau kanan. Nah,
Tidak mendua hati artinya mengerjakan dengan segenap hati, tenaga, pikiran, perhatian, dan kemampuan. Nah, saudara ya, mendua hati itu gimana? Saudara di gereja kadang-kadang iblis bilang, lu lihat orang sebelah. Tuh, lu lihat orang sebelah. Dia lagi ngapain? Nah, iblis itu kasih kamu lihat. Supaya apa? Dia bilang, lu jangan dengerin yang depan itu ya. Karena dengerin, karena ada firman ngerubah hidup lo. Dia nggak bilang ngerubah hidup, maksudnya jangan dengerin, dia bilang gitu. Jadi dia kasih kita suruh melihat tuh. Saudara coba, kalau orang di dalam satu tempat tiba-tiba ada botol jatuh, mana yang lebih diperhatikan daripada duit jatuh? Ya udahlah pokoknya saudara. Yang penting hidup kita jangan mendua hati. Fokus itu artinya tepat sasaran. Oke, kita terus ya. Nah, mengapa kita harus tetap fokus pada panggilan Tuhan? Artinya untuk intim dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Kenapa? Ayo. Nah, saudara gini, saya mau cerita tentang seorang namanya Petrus. Petrus ini orang yang dekat dengan Tuhan. Saudara, ini ceritanya pada waktu malam mereka makan bersama dengan Tuhan Yesus. Ada seorang saudara, seorang muridnya itu makan, tapi bukan hanya makan, nyender di dada Yesus. Siapakah namanya? Jangan jawab dong, saya mau tanya tim Harvest. Kalau guru sekolah minggu pasti tahu. Ya, siapakah namanya? Nah, Yohanes. Yohanes Pembaptis, amin. Nah, Yohanes saudaranya Yakobus. Nah, saudara, ketika Petrus ini melihat murid itu sedang nyender, dia tanya, guru, ya, ia berkata kepada Yesus, guru atau Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan orang yang gini nih nyender di dada kamu? Ini apa yang terjadi? Saudara, Petrus ini saudara mewakili orang yang suka kepo. Tahu nggak suka kepo? Sebetulnya pada dasar hidup manusia sebetulnya manusia itu suka ingin tahu urusan orang lain. Nggak percaya, coba kalau kamu punya pengalaman nyetir mobil, saudara tahu apa yang jadi? Kalau ada orang aja berhenti rame-rame, ada apa tuh? Ada apa? Kalau orang lagi urut-urut kakinya. Nah, saudara, itu bisa ceritanya lain, saudara. Sebetulnya saudara nggak ngelihat persis bahwa orang itu jatuh. Nanti cerita, di sono tadi ada orang nyungsep sampai urut-urut kakinya patah. Nah, saudara, ini ceritanya cerita relevan hari-hari sebetulnya yang Yesus ajarkan Petrus ini. Lalu Yesus jawab, saudara, untuk itu karena ya Petrus ini suka ngurus orang lain. Apa jawab Yesus? Kita lihat. Ya, karena di dalam ngurus orang lain ini Yesus katakan gini, ya, pada waktu kita itu suka kepo, kita itu kadang-kadang fokus kita ini diambil iblis untuk terpecah. Nah, seenggak-enggaknya sudah jalan yang enggak macet, jadi macet. Coba saudara nggak percaya, coba kalau nyetir mobil gitu ya. Sebetulnya nggak ada apa-apa, orang hanya kempes bannya mobil di jalan tol bisa ngerem pelan-pelan ngelihat ada apa ya. Gitu. Sebetulnya saudara orang Indonesia itu penuh perhatian. Saudara nggak percaya coba. Penuh perhatian, nolong kagak, perhatian doang. Nah, yang pertama saudara, kenapa kita harus fokus? Yang pertama, karena sifat manusia itu sering mudah terpecah perhatiannya. Nah, saudara, sering terpecah. Coba kita lihat sebentar ya.
Nih, terpecah dengan apa? Seorang bernama Maria dan Marta, saudara. Ini di Lukas 10 ayat 38, 42. Ceritanya Yesus lagi lewat kota Betania. Dia singgah di rumah Maria dan Marta. Apa yang terjadi? Satu kisah di sana terjadi. Waktu Yesus datang sana, Maria ini fokus dengan satu namanya panggilan Tuhan. Itu adalah melayani pribadi Yesus. Tapi Marta ini sibuk. Sehingga Marta ini bilang, guru, tidakkah engkau tahu? Dan kasih tahu dong itu. Saya pakai bahasa sehari-hari aja deh. Kasih tahu dong tuh saudara saya. Jangan duduk aja, bantu dong ngelayani. Kenapa? Karena Marta berpikir, ya, merasa bahwa apa yang kita bisa kasih Yesus, namanya tamu, kasih jamu itu lebih penting daripada orangnya. Coba saudara lihat, nggak percaya. Sekarang ini timbul banyak orang seperti Marta ini. Kapan? Ayo kita makan sama-sama yuk ke restoran. Jadi nggak fokus dengan apa yang orang ngajak makan itu, nggak fokusnya dengan handphone. Nggak percaya coba. Saya kemarin perhatiin 2 anak ya. Emaknya bilang, "Nak, ayo kita ke Total," karena restorannya deket itu saudara, pojok situ. Ya, ke Total. Anaknya diam aja. Emaknya enak, dia tinggalin aja anaknya berdua. Segede Abigail ya, mungkin sebesar anaknya bapak itu tadi. Ya segitu, ditinggalin aja. Kenapa? Sudah lihat sekarang ini udah mulai pengalihan perhatian kepada pribadi itu mulai kurang. Adakah kita saat ini hidup demikian? Ada nggak kita hidup demikian? Saudara, ayo kalau makan sebetulnya makan aja gitu ya. Nah, saudara, ini Maria. Tujuan Yesus apa? Dia bilang Maria ini dia melakukan yang terbaik. Dan dimanapun pergi dia akan disebut. Dimanakan Injil ini diberitakan dia akan disebut. Maksudnya Tuhan bilang orang yang mencari Tuhan itu bergaul dengan Tuhan kemanapun ini mesti diberitakan seperti itu. Nah, saya teruskan ya. Lalu saudara ada orang yang bernama Elia. Ketika Elia saudara lari saudara ya. Lari dari Isabel ya, dari tante Isabel. Dia dikejar, pada waktu dia kejar dia lari saudara. Lari sampai ke gunung. Apa yang dia inginkan? Ingin satu, dia lari tapi dia ingin dengar suara Tuhan. Sudah tahu, pada waktu dia dengar suara Tuhan, Tuhan bilang kamu udah, ketika ada angin badai itu nggak ada. Tuhan kapan? Kapan suara Tuhan itu didengar? Pada waktu angin sepoi-sepoi dan suara yang halus. Artinya apa? Elia mengajar kita untuk satu hal saudara. Perhatian kita akan terpecah dengan satu persoalan yang besar. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk penyelesaian masalah itu perlu ada saat yang tenang mendengar suara Tuhan. Nah, saya teruskan. Saya nggak mau lama-lama nih karena panjang nanti. Nah, ini siapa saudara? Lukas 1:27. Maria juga namanya, tapi ini Maria ibu Yesus. Saudara, Maria ibu Yesus ini orang biasa-biasa aja sebetulnya. Sebelum malaikat datang ngasih tahu dia bahwa engkau the chosen one, orang yang terpilih. Pada waktu malaikat bilang engkau menjadi orang yang terpilih yang akan mengandung dari Roh Kudus, mengandung juru selamat. Saudara, dia orang biasa-biasa aja. Saudara, kenapa dia dipilih? Saya pastikan bahwa dia adalah orang yang
mengasihi Tuhan. Dia dipilih, saudara. Waduh, kalau orang hamil, saudara, belum menikah, malunya kayak mana? Dia nggak mengerti untuk semua itu, tapi dia tahu satu hal. Kalau Tuhan udah memilih, Tuhan pasti punya rencana yang luar biasa. Oleh sebab itu, saudara, kalau Tuhan datang dalam hidup kita, Dia pakai hidup kita, apapun kita. Mungkin kesusahan saudara alami, jangan lihat susahnya, tapi lihat apa yang Tuhan mau lakukan di ujung perjalanan itu. Itu yang ada keindahannya. Yang kedua, kenapa kita mesti fokus? Yang kedua, kecenderungan kita suka urus, ya, suka urusan. Artinya kita suka urusan. Kalau tadi kepo ngelihat, kalau ini enggak. Kadang-kadang kita suka urusan, artinya kita lihat jawab Yesus. Jikalau aku menghendaki supaya orang ini tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Jadi urusan utama kamu jangan kamu tinggalkan karena banyak urusan. Suka ngurus urusan orang lain. Saudara, saya dapat satu hal untuk hal ini. Tuhan itu mulai berbicara. Tuhan bilang, apa yang bukan menjadi talentamu, bukan menjadi panggilanmu, jangan lakukan. Seringkali kita ini, saudara, kita ini cari gawe, bukan gawenya kita. Kenapa? Karena kita ingin apa yang, ya saudara, dikit aja kalau enggak panjang nih. Apa yang dipikir Petrus ini? Yang dipikir Petrus ini sebetulnya satu hal, saudara, bahwa dia ini ingin tahu segala sesuatu. Jadi karena dia the leader kan. Tapi saudara, Tuhan bilang kamu ikut aku. Kalau mau tahu segala sesuatu, banyaklah duduk di bawah kakiku. Artinya ikutlah aku. Nah saudara, jadi kalau mau tahu banyak tentang apa yang terjadi, mengapa terjadi, mengapa gini gitu, saudara, nggak ada lain. Duduklah di bawah kaki Tuhan. Tuhan itu pasti lakukannya. Nah, terus ya, saudara. Nah, bagi Tuhan gini, saudara, tidak sepatutnya kita membanding-bandingkan jalan hidup kita dengan orang lain. Yang perlu bagi kita hanyalah apa? Mengikut Tuhan. Seringkali hidup kita ini nggak puas, kenapa? Kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Oleh sebab itu, saudara, saya mau katakan gini, kalau Tuhan panggil saya jadi gembala, ya, saya nggak akan melihat di dalam semuanya itu untuk orang, ya, biarin aja. Dia lagi mau ngomong sendiri, jangan alihkan perhatianmu. Biarin aja. Kenapa? Karena iblis itu, saudara, memang dia mengalihkan perhatian. Jadi kalau kita hidup itu, saudara, kita ikut cara iblis, kita akan buat gitu. Tapi kalau kita ikut Tuhan, kita ikut, saudara, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Coba saudara baca. Nah, saudara perhatikan nggak di dalam apa yang saudara dengar ini? Saudara, kenapa Tuhan katakan sering kita dialihkan perhatian? Satu hal, banyak orang, saudara, hanya datang ke gereja, tetapi hidupnya hanya mau melakukan yang biasa-biasa. Nah, saudara tahu, suatu kali ada tukang tempe. Tukang tempe ini, saudara, diceritakan seorang hamba Tuhan, seorang dia bikin sendiri tempenya, saudara. Tiap hari dia bikin. Hari itu dia terlambat bangun, jadi terlalu lambat untuk fermentasi daripada tempenya. Sehingga pada waktu dia bangun pagi, saudara, tempenya belum kering. Tapi dia ini orang yang rajin ke gereja. Wah, saudara, rajin ke gereja, dia pikir udah masuk surga. Pokoknya dia dengar firman Tuhan, apalagi hamba Tuhannya yang ngomong, wah, itu namanya Immanuel, Tuhan beserta kita. Ada mujizat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Saudara, dia pulang ke rumah. Waktu dia lihat tempenya itu, waktu dia bikin, belum jadi. Wah, dia bilang, saya mau makan apa hari ini? Hidup saya dari ini aja. Dia tumpang tangan tempenya. Dalam nama Yesus, tempe, jadilah engkau sempurna. Jadi. Saudara, dia buka pelan-pelan. Apa yang terjadi? Dia doa sungguh-sungguh loh, saudara. Firman Tuhan bilang doa orang benar dengan sungguh hati didoakan, besar kuasanya. Apa yang jadi? Dia buka pelan-pelan. Apa yang jadi? Nggak jadi. Saudara, oke, terus dia doa terus. Hari makin siang, akhirnya dia bilang, saya dengar kata firman Tuhan, kata hamba Tuhan, ada lagi itu, ada Andi Hardi lagi khotbah. Kalau kita mau mengalami mujizat, kadangkala kita mesti melangkah. Walaupun kita tidak tahu, dia melangkah. Hari udah siang, orang mulai sepi nanti di pasar, dia gotongin, dia tumpang tangan lagi sekali. Tengah jalan sambil, dalam nama Yesus, tempe jadi. Dia buka, saudara, tempe. Jadi nggak? Belum jadi. Dia mulai kecewa, saudara. Tapi dia tetap ke pasar. Dia lihat teman-temannya yang lain jual tempe, wah laku. Semua, saudara. Mulai dia bilang, Tuhan, aku orang percaya. Dia orang nggak percaya, kok dia laku, Tuhan tempenya bagus, aku enggak. Wah, saudara, apalagi hari ini aku bikin paling banyak, saudara. Dia mulai kecewa, saudara, tumpang tangan. Dia coba sekali lagi, bukankah firman Tuhan? Minggu lalu saya udah dengar firman Tuhan, dia bilang, dari pastor, bahwa kita bisa memindahkan gunung kalau punya iman. Wah, dia berdoa. Hei tempe, mulai saat ini jadilah engkau berhasil. Wah, saudara, apa yang jadi? Dia buka, dia lihat kiri kanan, saudara. Wah, orang-orang mulai sepi, saudara. Terjadi? Jadi? Kok saudara tahu nggak jadi? Mungkin saudara tukang tempenya. Hah? Jadi? Nah, nggak jadi, saudara. Tuhan bukan dukun, dia bilang. Oke, akhirnya saudara, dia udah putus asa, Tuhan. Dia mulai nyanyi gini. Bagaimana saja dalam hidupku, dalam dunia ini sungguh sengsara. Dia nyanyi, saudara, sampai orang kedengeran apa yang sengsara. Tiba-tiba dia, saudara, ada orang naik mobil mewah, turun ngelihat karena dia nyanyi gitu, turun. Ibu, ini mana pada tukang tempe-tempe? Ini saya juga tukang tempe. Bu, saya mau cari tempe yang belum mateng. Dia bengong. Ada nggak, Bu? Waduh, dia pegang tempenya. Jangan-jangan saya doa udah mateng, saya nipu. Aduh, nih tadi udah nyanyi, gimana nih? Jangan-jangan dia ini lagi, saudara. Tahu kayak orang judi tahu kan ya? Mirip gitu apa tuh namanya? Apa? Ngintipin dikit. Waduh, jangan-jangan udah matang. Dia mau jawab, saudara, dia ragu. Jawab, Bu. Ya yang lain udah pulang. Bu, kenapa sih bengong? Ada nggak tempe yang belum matang? Ibu nggak bisa ngomong ya? Coba Bu, saya lihat tempenya. Dibuka sama orang kaya yang pakai mobil ini, saudara. Ini yang saya mau. Bu, ini yang saya mau. Lalu dia tanya, Bu, kenapa ibu mau beli tempe yang begini? Gini nak,
karena anak saya tinggalnya di kota yang lain, dia hanya mau makan tempe dari desa ini. Jadi saya borong semua, Ibu. Dia borong semua, saudara, berapa sekian mungkin ya, harganya 300.000 mungkin ya. Bu, karena hari ini saya suka cita sekali. Jadi Bu, ini berapa aja di amplop ini, itu untuk Ibu aja. Dia hitung, saudara. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 100. Lalu pesan daripada yang kasih itu, Bu, Ibu dapat berkat, jangan lupa Tuhan ya. Ibu doa, Tuhan dengar. Walaupun Ibu doanya, mungkin Ibu doa maunya. Nah, saudara, apa yang jadi? Akhirnya kita pikir kadang-kadang doa kita mau sesuai dengan apa yang kita doakan. Tapi Tuhan mau melakukan apa yang Dia rencanakan. Dengar ini. Kita boleh doa apa aja. Kok aku miskin, Tuhan berkati aku. Tuhan bilang, gue tahu lu miskin. Gue tahu lu kaya. Lu apapun aku tahu. Tapi aku melakukan apa yang ku kehendaki. Makanya saudara, tip doa yang pertama, sesuaikan apa yang jadi keinginan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara, kita teruskan dulu ya, kalau nggak selesai nih. Nah, yang ketiga, kenapa mesti fokus? Setiap orang harus bertanggung jawab atas panggilannya, keintimannya dengan Tuhan, karena nanti Tuhan itu akan datang. Demikianlah firman Tuhan bilang, di antara kita akan memberi pertanggungan jawab. Nah, saudara, pertanggungan jawab ini kadang-kadang kita abaikan, saudara. Kita sia-siakan. Kita melihat situasi, kondisi di dalam melayani, di dalam ikut Tuhan, ibadah. Kita lihat situasi, kondisi. Kalau kita, saudara, senang, kita datang. Ah, ini banyak liburan, aku nggak datang. Ya terserah kita, kan milik kita. Saudara, suatu kali, nah hari ini mesti banyak cerita. Kalau nggak tidur mulu saya lihatnya. Jadi kita mesti pakai banyak cerita hari ini. Ada seorang hamba Tuhan, dia ini memang melayaninya di desa-desa. Jadi kalau kolekte itu sebenarnya nggak ada kolekte kayak misalnya Ibu Natali tadi datang, gini orang taruh amplopnya di itu, nggak. Kalau di kampung itu kalau mungkin Ibu Natali atau siapa gitu ya, Yeni bawa orang satu misalnya, itu kekecilan, mestinya bawa karung. Karena mereka persembahannya bawa jagung, bawa ubi, bawa apa gitu ya. Nah saudara, selesai khotbah, seorang bapak-bapak bilang, Pak Pendeta, bukankah Tuhan itu berkuasa untuk menyembuhkan seperti Bapak tadi katakan? Betul, kata pendetanya. Pak, marilah, saya mau minta tolong untuk didoakan. Ayo kita ke kampung. Kampung saudara, namanya kampung saudara, namanya roda 4 nggak bisa jalan, roda 2 masih bisa jalan, roda 2. Tapi mesti pakai kaki 2. Roda 2 juga nggak bisa jalan, mesti kaki 2. Nah saudara, kaki 4 juga boleh sih, pokoknya soal kaki, jalan mereka jauh. Selesai ibadahnya saudara jam 10, sampai ke rumah jemaatnya itu kira-kira jam 2 siang. Berapa jam saudara jalannya? Harus sendiri saudara, dari gunung sampai ke sana saudara. Udah mulai sedikit gelap, karena di desa kan nggak ada itu. Nah, waktu mulai sedikit gelap, dia bilang, Pak Pendeta, Pak Pendeta. Iya, saya udah sampai di sini, sambil sedikit jengkel saudara. Kenapa? Biasanya di kampung, di desa, ini di kampung dalam. Dia tanya. Ya udah, mana yang mau didoakan? Kita mau balik lagi kan jauh. Tenang Pak Pendeta, sebentarlah minum dulu. Minum saudara. Minumnya bukan Coca-Cola saudara, bukannya ada minum mineral, air sumur saudara yang dimatengin, udah minum.
namanya udah aus ya saudara ya. Nah selesai itu, Pak Pendeta ayo ke belakang, di belakang ada itu. Dia ajak ke belakang saudara, ada apa? Dia lihat, karena diselimutin saudara saking sayangnya. Wah udah tidur, dia pikir ada tidur, udah di belakang. Nah saudara, nggak apa-apa udah tidur, dia bilang udah bagus ini udah sembuh. Dia buka, ini Pak Pendeta bukan anak tapi dibuka saudara. Kaget dia saudara, anak sapi. Anak sapi yang lagi kejat-kejat saudara. Itu mestinya panggil dokter Wisnu kan ya. Jangan Pendeta Immanuel. Ya. Lalu saudara, baik tolong Pak Pendeta doakan. Saya punya anak cuma satu-satu ini. Dia memang tinggal sebatang kara. Jadi dia bikin anak. Pendeta ini bilang gini, dia doa. Sapi dan sapi dengar. Di dalam nama Yesus mau mati, matilah. Mau hidup, hiduplah. Nah saudara, jemaatnya dengar nih saudara. Dengar, ya udah. Oke, sekarang doa saya udah selesai. Udah Pak Pendeta, udah. Jemaat diantar lagi karena sayang dia sama pendetanya malam-malam kan. Bawa obor lagi apa. Antar pulang saudara. Antar pulang, hari Minggu berikutnya kan ibadah saudara. Waktu ibadah saudara, pendeta lain yang khotbah, ibu pendetanya yang itu. Nah saudara, dia gak berani nanya saudara pendetanya karena dipastori. Nah saudara, waktu dia datang, selesai itu dia bawa sesuatu untuk pendeta. Ya saudara ya, bawa telur ayam untuk pendetanya. Dia datang, dia tanya, Pak Pendeta di mana Bu? Ada di dalam sedang istirahat. Nah, dia datang saudara, nggak taunya pendetanya lagi menggigil karena kecapean mungkin dari sono, gigil. Saya boleh nggak masuk? Udah kata ibu pendetanya, masuk aja. Pak Pendeta ini saya datang. Ya, pendetanya, masuk aja. Boleh nggak saya doain Pak Pendeta? Dia pegang tangan pendeta. Dia doa, seperti mana engkau ajarkanku berdoa. Di dalam nama Yesus, Pak Pendeta, mau mati, matilah. Mau hidup, hiduplah. Dalam nama Yesus, amin. Saudara, waktu dengar begitu, sembuh nggak pendetanya? Sembuh nggak? Hah? Ayo, siapa tahu sembuh nggak pendeta? Sembuh, sudah kaget pendetanya. Dia kaget, sudah sembuh. Jadi, saudara, mau jadi pendeta jadi apa? Sungguh-sungguh kalau melayani. Sungguh-sungguh apa yang kita lakukan itu akan diikuti orang lain. Jadi kalau saudara sembarangan ya, ayo saudara, mulailah dalam semua itu. Oke, kita teruskan ya saudara. Jadi apapun harus dipertanggungjawabkan. Terakhir saudara, kenapa kita mesti fokus? Karena ada banyak penyesatan saudara. Ada banyak penyesatan, kita nggak tahu banyak yang akan menyimpangkan kita dari semua itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama, ayo kita hidup akan tepat sasaran jika kita dapat membedakan mana kebutuhan dan panggilan Tuhan dalam hidup kita untuk intim. Kebutuhan kita banyak kebutuhan kita. Tapi saudara, pilihan kita harus keintiman dengan Tuhan itu lebih dulu. Nah, terus. Jadi saudara, persekutuan dengan Tuhan kita harus jadikan itu prioritas. Jadikan itu menjadi utama dalam hidup kita. Jadikan itu menjadi yang utama. Kalau kita bangun tidur, kita cari yang pertama. Jadi kalau kita ikut Tuhan, kita ibadah, sungguh-sungguh ibadah. Saudara, mungkin itu gak enak.
Sama seperti tukang tempe, mungkin nggak jadi seperti apa yang kita ingin dengarkan. Tapi dengar dulu ujungnya. Saudara, pasti saudara bahagia kan? Harganya cuma 300.000 dikasih 1 juta. Tapi pesannya apa? Jangan lupa Tuhan. Lupa Tuhan. Nah, cerita berikutnya, saudara, mobil itu minggunya dicari. Di mana gereja daripada tukang tempe ini? Ketemu dia saudara di desa. Dia ikut kebaktian ibu ini. Dia lihat pendeta. Dan ada Pak pendetanya udah tua, udah ya saudara. Pas terakhir pendetanya yang gitu nyanyi, setialah lebih sungguh. Sudah tahu. Orang kaya ini berlinang air mata. Lalu dia tanya, Pak pendeta, ini jemaatmu, aku pernah memberkati orang di jemaatmu. Dia bayar perpuluhan gak? Pendetanya bilang apa? Sampai aku sebentar lagi menghembuskan nafas, aku berdoa untuk jemaat ini untuk melakukan itu. Tapi belum Anda. Saudara lihat, banyak orang diberkati tapi lupa sama Tuhan. Dipesan saudara. Nah, jadi ayo prioritas hidup kita. Akhirnya saudara, gereja itu dibangun. Ya, itulah ceritanya. Saudara, hidup kita boleh sibuk. Tapi bukan kesibukan yang dicari sendiri. Banyak kesusahan yang kita alami dalam hidup kita adalah satu hal. Bahwa kita sering mencari susah sendiri karena kita merasa kurang sibuk. Sebetulnya Tuhan menanti kita untuk saat tenang. Dia memberi kita tenang. Kadang-kadang kita saking sibuk kita bilang, Tuhan aku mau istirahat. Nah, Tuhan kasih istirahat, kita cari sibuk. Makanya bukan kesibukan yang dicari yang harus kita kerjakan. Karena hidup kita hanya 24 jam saudara. Sebetulnya kalau kita mau untuk mencari Tuhan, kita hanya diperintahkan Tuhan untuk menyediakan waktu untuk Tuhan. Semua orang kalau ditanya nggak ada waktu, jangan jawab Tuhan jika ada waktu. Tapi siapkan waktu untuk Tuhan. Oke? Nah, kalau begitu, mari kita. Kalau kita udah siapkan waktu untuk Tuhan, bukan menyibukkan diri untuk sesuatu pekerjaan. Tapi apa yang Tuhan berikan kita, mungkin kadang-kadang kita disibukkan juga sama Tuhan untuk cari Tuhan. Tapi saudara, apa yang Tuhan sibukkan, Tuhan pasti melakukan rencananya yang terbaik dalam hidup kita. Ayo kita berdiri. Siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam perjamuan. Perjamuan kudus, ada perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Sebab ketika malam dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Mereka makan dan minum dan mereka menyanyi pujian. Firman Tuhan katakan gini, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan.
Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum. Angkat kedua tangan kita. Ucapkan syukur dan terima kasih. Rala nama syada karala nama syada. Rala nama syada karala nama syada. Kirala nama syada karala. Ya rala bala 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 nama syana karala. Ya rala nama syana karala. Ya rala bala 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 syana karala nama syana karala nama syana karala. Oh rala nama syana karala nama syana. Oh rala nama syana. Kiarala damasya. Oh haleluya. Firman Tuhan telah disampaikan pada kita. Tuhan mau kita untuk fokus. Fokus untuk panggilan Tuhan. Fokus untuk kita intim dengan Tuhan. Panggilan Tuhan adalah kita hidup intim dengan Dia. Fokus mata kita tertuju pada Dia. Yang mau hidup lebih sungguh lagi, yang bersedia hidup untuk lebih sungguh lagi, Tuhan akan memberi engkau kekuatan untuk intim dengan Dia. Karena hari-hari ini hari-hari yang jahat, banyak penyimpangan-penyimpangan, banyak hal-hal yang akan membuat engkau tidak fokus pada Tuhan. Adakah setelah engkau makan dan minum, kasih Tuhan kepadamu, Dia rela mati bagimu, dan saat ini engkau berkata, Tuhan, aku mau lebih intim lagi dengan Engkau. Yang mau angkat kedua tanganmu, katakan sama-sama. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Pimpin aku Tuhan, pimpin aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bapa, Engkau dengar, inilah ungkapan dari dasar hati kami yang terdalam. Bukan hanya dari bibir kami, bukan hanya ucapan, tapi terimalah dari dasar hati kami yang dalam. Karena Engkau tahu segala isi hati kami. Bawa kami Roh Kudus untuk mata kami terus tertuju padamu. Hidup mengandalkan Engkau, intim dengan Engkau. Di dalam hari-hari yang penuh dengan pengalihan perhatian,
Iblis ingin membawa kami jauh daripada hadirat-Mu. Tapi Roh Kudus, kami bersedia untuk bawa kami lebih lagi dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Untuk itu kita akan menyelesaikan ibadah kita. Kita akan melakukan doa syafaat. Mari kita sama-sama berdoa. Mohon untuk jemaat bangkit berdiri. Berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih-Mu Tuhan, membawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu saat ini Tuhan, hingga kami bisa melakukan pujian penyembahan kami untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa, terima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk firman yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala kami Tuhan, Pak Immanuel Stopo, yang telah menjadi saluran berkat-Mu menyampaikan isi hati Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu ini bersama keluarganya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk gembala pembina kami Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Nikon Nyotara Harjo, Gembala CK4, Pendeta Weler Kauntu, Gembala Rayon, Gembala Cabang, serta Gembala-Gembala Kul Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi dan memberkati para gembala ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, khusus Tuhan untuk gembala kami Tuhan di GBI Home Palem Galaksi ini Tuhan, beserta semua staf penggembalaan Tuhan, tim kor yang ada Tuhan, dan seluruh pelayan jemaat Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi, memberkati berlimpah-limpah dengan kesehatan dan panjang umur, dan selalu dalam penyertaan Tuhan beserta semua keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan saat ini untuk Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden beserta semua staf jajarannya di kabinetnya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang mengasihi Engkau dan menghormati Tuhan, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk penuaian jiwa Yesus bagi semua orang Tuhan. Biarlah kami dapat menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, baik dewasa, anak-anak, dan semua boleh mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan, biarlah setiap orang mengaku Tuhan dengan lidah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk pemilik gedung ini Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan, biarlah dengan berkat yang berlimpah-limpah, kesehatan dan kekuatan dan setelah usahanya diberkati Tuhan. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk lingkungan gereja ini Tuhan, di RW 17 Ruko 1000. Kiranya Tuhan memberkati semua pengurus dan memberikan keamanan, kerukunan dan damai sejahtera di sekitar ruko ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberkati seluruh pelayan jemaat yang hari ini bertugas Tuhan, dari guru-guru sekolah minggu, asar kolektan, imam musik, WL, sampai tim multimedia Tuhan. Dan Engkau kiranya mengurapi dan memakai mereka lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapak. Engkau juga memberkati Tuhan jemaat home di Home Palem Galaksi ini Tuhan. Engkau yang memimpin mereka Tuhan. Kalau ada yang sakit Engkau sembuhkan, yang berkekurangan Engkau cukupkan, yang susah Engkau hiburkan Tuhan. Beri jalan bagi yang mengalami jalan buntu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan jemaat ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, dan kami mau fokus mata kami tertuju kepada-Mu saja, dan kami menerima berkat yang daripada-Mu. Haleluya. Kekasih-kasih Tuhan, mari kita arahkan mata hati pada Tuhan. Terimalah berkat
damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, dan penghiburan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya hari ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, kiranya Tuhan menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak